Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali. Dalam kali ini kita topik keamanan teknologi informasi pada bimbingan konseling secara online ya atau secara cyber. Nah, mengapa keamanan ini menjadi penting? Karena keamanan ini sangat menjadi tuntutan dan juga kebutuhan bagi para pengguna, terutama dalam hal privasi dan juga kerahasiaan. Mengingat dengan kegiatan ini atau layanan bimbingan dan konseling ini merupakan data yang sangat sensitif sekali kalau misalkan terjadi adanya penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Nah, di sini kita melihat ada latar belakang alasan yang kuat mengapa ada keamanan yang harus dimunculkan ketika ada konseling cyber. Nah, di sini yang diamankan pertama adalah data dan informasi. Tidak hanya saja pada konseling tapi juga pada konselornya, termasuk juga riwayat-riwayat yang terjadi di dalamnya yang memiliki data yang sensitif yang tinggi. Selain itu juga pada perangkat utama dan pendukungnya juga harus diamankan. Misalkan pada laptop, misalkan handphone, dan lain-lain. Kalau informasinya sudah aman, datanya sudah aman, maka perangkatnya juga harus diamankan. Tidak hanya situ saja, tapi juga lokasi penyimpanan perangkatnya yang menjadi kriteria selanjutnya. Mengapa? Jangan sampai kita menyimpan suatu perangkat yang tidak aman dan bisa dicuri oleh orang lain. Nah, yang terakhir yang diamankan juga adalah penggunanya. Kalau penggunanya mungkin bukan diamankan, tapi disadarkan. Misalkan penggunaan password ketika login. Nah, ini terutama jangan menggunakan auto password, auto save password. Ini sangat berbahaya sekali kalau menggunakan perangkat yang berbeda. Karena bisa saja password yang sudah masuk ke dalam perangkat ini bisa disimpan dan direkam secara otomatis oleh perangkat tersebut. Ya, jadi yang dimiliki oleh orang lain misalkan. Inilah mengapa alasan harus diamankan, karena untuk memastikan data dan informasi konselingnya ini juga terjamin di samping konselornya juga. Nah, informasi itu juga harus tersedia ketika dibutuhkan oleh setiap pengguna. Jadi misalkan si konseling ini pengen tahu riwayatnya dia ini seperti apa, statusnya dia seperti apa. Nah, ini bisa dilihat di aplikasinya. Nah, ini bisa dipakai, bisa men-tracking seluruh data-data yang berkaitan dengan konseling. Begitu juga dengan konselor, ini bisa memantau atau juga memonitoring konselingnya udah sampai mana untuk bisa menggunakan aplikasi tersebut. Selanjutnya, kenapa dia harus diamankan? Karena data dan informasinya juga harus didukung dengan profil-profil yang valid ya. Jadi jangan sampai ada data-data yang tidak valid, terutama data-data konselingnya. Apa saja yang dilindungi pada konseling cyber? Nah, otomatis di sini adalah konselingnya sendiri, kemudian data konselornya, data autentikasi pengguna seperti username, password, dan juga kodifikasinya. Kemudian sistemnya juga harus diamankan, aplikasinya juga diamankan, perangkatnya juga diamankan, jaringan internetnya, kemudian yang terakhir adalah privacy dan juga kerahasiaan. Nah, ini menjadi kebutuhan yang paling utama ketika memakai teknologi. Nah, ini mengapa pentingnya konseling cyber itu harus dilindungi dan diamankan. Terkait masih dengan keamanan dalam konseling cyber ini juga terdapat peran-peran yang sangat menentukan, terutama dari sisi konselor. Ini juga harus menjaga data dan informasi pada konselingnya, kemudian layanan konselingnya, dan semua yang berhubungan dengan konseling. Jadi sebenarnya juga konselor punya cukup andil dalam kegiatan layanan virtual ini. Kemudian konselor juga memiliki etika siber yang tinggi. Artinya konselor punya sikap dan juga perilaku yang mendukung adanya kerahasiaan tentang informasi konseling. Jadi tidak sembarangan konselor itu ya. Nah, jadi konselor itu sudah tahu, sudah paham tentang bahaya-bahaya yang terjadi kalau misalkan diabaikan. Kemudian ada pengendalian data dan juga informasi bimbingan dan konseling. Jadi konselor ini sama-sama memantau dan juga bisa melihat kalau ada konselingnya ini yang tidak paham dengan teknologi, misalkan tidak familiar. Nah, ini konselornya juga berupaya untuk mengajak para konselingnya bisa menggunakan aplikasi konseling.
Nah, itu kalau misalkan dari peran konselor. Kalau misalkan peran dari konselingnya ini, maka konselingnya ini sebagai sumber informasi yang memberikan semua informasi, tidak hanya konselor, tapi juga konseling memiliki sifat keterbukaan informasi dalam layanan bimbingan dan konseling. Kemudian konseling juga memberikan kesempatan yang luas, diberikan kesempatan yang luas dalam mengungkapkan segala permasalahan dengan menuliskan menyampaikan secara virtual di dalam aplikasi tersebut. Nah, sehingga di situ ada terjalin sebuah komunikasi yang sangat interaktif dengan konselor. Nah, ini adalah contoh peran dalam konseling siber. Ya. Selanjutnya di sini perbandingan konseling maya dengan konseling nyata. Nah, di sini konseling maya ini perlu ditekankan bahwa dilakukan dengan jarak jauh. Artinya tidak dalam satu tempat dengan menggunakan media teknologi. Konseling maya didukung dengan kerahasiaan yang tinggi dan juga menembus waktu dan tempat. Artinya tidak terikat pada waktu dan tempat. Ini memberikan keleluasan kepada konseling bisa mengakses semua informasi yang berkaitan dengan konseling. Sedangkan konseling nyata itu sendiri juga dinyatakan sebagai konseling yang melakukan konsultasi secara tatap muka dengan konselor, melakukan komunikasi langsung dan bisa lebih terfokus. Nah, biasanya konseling nyata ini lebih baik ya. Sebagian peneliti menyatakan bahwa konseling nyata ini lebih baik dibandingkan dengan konseling maya karena si konselornya ini lebih fokus ya, lebih punya namanya perhatian yang khusus terhadap konselingnya dibandingkan dengan konseling maya. Nah, ini sebenarnya konseling maya ini sebagai alat bantu bagi para konseling yang tidak bisa bertemu dengan konselor. Nah, selanjutnya yang diwaspadai, yang perlu diwaspadakan adanya bahaya cyber pada konselor dan konseli. Jadi konselor dan konseli ini harus punya kesadaran ya. Terutama menjaga privasi itu lebih penting. Jangan suka menge-share atau informasi-informasi yang berkaitan dengan konseli atau konselor. Jangan sembarangan memberikan informasi kepada setiap konseli atau konselor. Ya, jadi kita harus memilih konselor mana yang lebih dipercaya dalam aplikasi itu. Nah, jadi biasanya di aplikasi itu juga ada namanya tindakan-tindakan pemblokiran terhadap akun-akun yang memang terbukti atau bisa dilihat polanya terdapat adanya kecurangan ya, bukan kecurangan tapi tindakan malfunction ya, artinya tindakan yang merugikan konseli. Nah, sebenarnya konselor bisa juga diblokir akunnya. Nah, konseli juga bisa diblokir kalau misalkan memberikan informasi yang tidak benar, yang tidak valid. Kemudian yang perlu diwaspadai adalah jangan percaya dengan konselor yang tidak profesional. Nah, jadi nanti di aplikasi tersebut terdapat semacam integritas ya. Jadi semua data-datanya dipastikan valid, terutama dari identitas KTP-nya, kemudian riwayat-riwayat pendidikan sampai pengalaman-pengalamannya. Nanti akan dilihat dari informasi tersebut. Ya, ini contoh dari kewaspadaan. Nah, berikutnya di sini identifikasi adanya ancaman cyber ini ya. Jadi ancaman cyber itu banyak sekali. Nah, ini bisa kita lihat di sini. Pertama ada malware ya. Jadi malware, kita lihat di sini malware. Ya. Jadi malware itu kayak semacam virus dan juga program-program yang dibuat secara sengaja untuk bisa menyerang perangkat komputer dari jarak jauh. Ya, ini biasanya dilakukan oleh pihak-pihak luar biasanya. Kemudian ada lagi yang namanya denial of service attack ya. Nah, ini dilakukan oleh pihak-pihak yang memang untuk mengakses sistem secara tidak sengaja. Memang orang-orang yang menyerang itu tidak sengaja. Tidak sengaja dengan cara coba-coba, akhirnya dia bisa masuk dan bisa menembus, akhirnya semua data dan informasinya itu diambil oleh pihak yang bersangkutan. Nah, ini contoh penyerangan-penyerangan yang dilakukan oleh orang. Kemudian adalah web attacks ya. Jadi bukan hanya pada komputernya diserang dengan virus, kemudian dia mengakses secara tiba-tiba, tapi juga webnya diserang. Ya, ini biasanya terjadi dibuat itu webnya menjadi down ya, jadi nggak bisa dipakai, nggak bisa di load sama sekali. Nah, ini terjadi ketika orang mengakses sebuah informasi. Nah, ini salah satu
ancaman siber yang perlu diwaspadai. Jadi kalau ada konselingnya melihat ada seperti ini, lebih baik jangan dipakai dulu aplikasinya ya, jadi tinggalkan dulu saja. Ya. Kemudian ada namanya session hijacking ya. Jadi di sini pola penyerangan yang melibatkan pada session. Artinya apa? Di sini contohnya misalkan si konselingnya ini pura-pura ya. Jadi ada konseling yang pura-pura jadi mau konsultasi, tapi dia juga ngacak-ngacak ya, ngacak-ngacak data dengan cara jalan yang lain. Dia masuk ke sistem pura-puranya. Nah, ini contoh dari session hijacking ya. Jadi pura-pura masuk, pura-pura jadi konseling yang palsu ibaratnya gitu ya. Jadi dia mengacaukan dari dalam. Nah, ini contoh. Kemudian ada lagi yang namanya insider threats ya. Nah, ini sangat berbahaya sekali dari session hijacking. Dia tidak saja pada merusak atau mengambil alih informasi, tapi dia juga melakukan intimidasi terhadap pengguna-pengguna lain ya. Jadi misalkan dia mengirim pesan instan atau chatting kepada konselornya, misalkan dia melakukan suatu ancaman di situ. Kemudian melakukan ancaman juga terhadap konseli, atau pura-pura dia melakukan konseling sebagai konselor misalkan. Bisa saja ya. Nah, ini contohnya dari insider threats. Nah, ini yang sangat berbahaya sekali. Kemudian ada lagi yang namanya DNS positioning ya. Nah, ini contohnya misalkan begini. Alamat website itu pasti ada alamatnya ya, http bla 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 sekian. Nah, kalau DNS positioning ini biasanya nama DNS-nya itu dirubah sama dia. Dan dia bisa bikin yang sama seperti yang aslinya, kemudian bisa berhasil diindeks sama Google. Nah, ini sangat berbahaya sekali. Biasanya metode ini diserang, ditiru, ya, metode ini ditiru ketika melakukan proses penyerangan terhadap internet banking. Nah, ini contohnya dulu itu pernah kejadian di tahun 2001 ya, waktu itu di bank swasta, salah satu bank swasta. Nah, ini menimpa bank itu, dia membuat web yang sama ya, web yang sama, konten yang sama, akhirnya ketika di searching di internet, di Google, dia masuk ke ranking yang nomor 1, akhirnya diakses oleh si pengguna. Nah, akhirnya si pengguna itu yang mengalami kerugian. Nah, ini jangan sampai terjadi pada konseling cyber. Ya, ini contoh-contoh aspek keamanan teknologi informasi pada bimbingan dan konseling, adanya kerahasiaan, kemudian ada integritas dan juga ketersediaan ya. Ini sudah pernah kita bahas di konseling siber. Nah, ini keamanan pengguna konseling siber, terutama dari berkas, kemudian file-filenya, kemudian perangkat, sampai pada autentikasi. Berikutnya adalah kebijakan TI pada konseling siber ini apa saja, yaitu terdapat pada klasifikasi data, kemudian pencadangan data, dan juga definisi pengontrolan akses ya. Jadi semua akses-akses dari pengguna itu perlu dikontrol secara tersentral. Nah, ini termasuk juga kebijakan TI pada konseling siber, pengembangan fiturnya, kemudian ada disaster recovery. Ya, ini rencana pemulihan kalau misalkan terjadi adanya musibah ya, misalkan kebakaran, banjir. Nah, ini kalau menimpa data centernya maka ini sangat berbahaya sekali, makanya perlu dicadangkan. Ya, demikianlah materi kita kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.